Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Nike GT Hustle 3. Sepatu basket yang digunakan oleh rising star Victor Wembanyama dan bisa dibilang ini adalah salah satu pemain basket tertinggi di NBA saat ini. Tingginya 2,24 meter. Gokil guys. Kalau jejer sama gue tuh, aduh, bagaikan tiang dan semut kayaknya. Iya, diketekin. Tapi kalau main basket kadang itu hard over hate, jadi nggak masalah juga. Dan yang penting ya, dari sekian banyaknya sepatu yang ada, Doi pakainya sepatu ini guys. Awalnya gue kira dia tuh bakal pakai sepatu Nike GT Jump yang udah lumayan familiar dan sering digunakan oleh para big man di NBA. Gak tau lah ya, ini tuh emang dipilihin sama Nike harus pakai sepatu ini atau dia milih sendiri. Tapi kalau kita baca di websitenya Nike, sebenarnya sepatu ini tuh punya salah satu tujuan yang bisa dibilang cukup spesifik. Kata Nike, sepatu ini tuh bisa membantu atlet dalam kayak ngebantu nge-save energi gitu guys. Ibaratnya atlet tuh bisa punya daya tahan yang lebih panjang dan itu akan membantu terutama saat-saat krusial di pertandingan basket. Misalnya kayak udah last minute, terus kayak kalian harus poin detik-detik terakhir, kalau kalian punya energi ekstra sedikit aja, itu akan membantu para atlet untuk bisa mengatasi problema yang ada di lapangan. Dan emang ngelihat konsistensi Nike terutama dari perilisan GT series yang udah berlangsung selama 3 tahun ke belakang, yap, sepatu ini tetap dilengkapi dengan beberapa teknologi yang menurut gue terbilang advance juga. Ini juga bukan seri signature ya, tapi makin kesini sepatu basket tuh makin mahal aja gitu. Harganya di 3.049.000. Nggak bisa dipungkiri lah ya, ada faktor inflasi, ada faktor dolar yang naik. Ya itu semua jadi faktor yang menurut gue sih nggak bisa kita kontrol. Sepatu basket kayak gini yang dulunya harganya 2,2 atau mungkin sampai 2,7, sekarang harganya udah 3 juta lebih. Gue sebagai pencinta sneaker, gue sebagai pencinta sepatu basket, mungkin cuma bisa ngambil nilai positifnya. Mudah-mudahan kalian makin sering untuk nonton review di channel ini dulu. Jadi kalian tuh nggak sampai salah beli sepatu basket yang mungkin kalian nggak butuhin gitu. Udah ngeluarin budget ekstra, tapi ternyata sepatunya nggak sesuai sama yang kalian butuhin, itu kan sayang juga gitu guys. Makanya biarin kita dulu aja yang nyobain sepatunya, kita yang ngeluarin budget ekstra, toh itu juga emang udah jadi komitmen awal kita untuk nyediain atau ngasih info kalian tentang sepatu basket yang cocok buat kalian guys. Itu juga selalu kita sampaikan di bagian akhir video ini. Dan paling enggak lah ya, dengan harga 3.049.000, sepatu ini bisa dibilang punya fitur yang lumayan menarik lah buat dibahas di video kali ini. Kalau misalnya nggak ada fitur yang menarik, bakal bahaya banget sih untuk 3 jutaan terus nggak ada yang dibahas, kita pun juga bakal males gitu nge-reviewnya. Tapi ternyata dari hal simple aja di sepatu ini, boxnya, itu udah kelihatan kalau sepatu ini tuh cukup diperhatikan sama Nike. Secara sepatu ini juga termasuk dalam edisi spesial Blueprint Pack yang sempat dibuat oleh Nike yang bertujuan untuk menunjukkan evolusi terbaik dari teknologi Air yang sudah digunakan di beberapa tahun ke belakang oleh Nike di sepatu terbarunya mereka. Kelihatan juga dengan sepatu ini tuh menggunakan double stack zoom unit di bagian depan sepatunya, yang salah satu bagian dari zoom unit yang ada di sepatu ini juga menggunakan implementasi atau desain baru. Kalau kata Nike, zoom unitnya tuh terinspirasi dari sepatu kuda gitulah guys. Jadi untuk di bagian samping sepatunya, ini ada bagian yang di cut out, kalian bisa lihat, tapi sebenarnya ini menjadi satu kesatuan unit yang kelihatan juga dari bagian bawah sepatu ini. Selain itu, di bagian atasnya ada implementasi dari zoom strobel, salah satu zoom unit yang udah cukup familiar di sepatu Nike Kyrie 8. Dan nggak sampai di situ aja, implementasi foam yang ditawarkan ini juga berasa soft banget, dan juga insole yang ada di sepatu ini juga berasa cukup beda dengan feel yang rasanya tuh kayak ringan dan juga responsif juga guys. Kombinasi dari 3 elemen yang ditawarkan tadi menurut gue sih bikin cushioning yang ada di sepatu ini berasa juara ya. Meskipun gue sendiri mungkin nggak butuh cushioning sebanyak ini di sepatu basket gue biasanya, tapi rasa-rasanya waktu pakai sepatu ini tuh kayak jadi sepatu basket paling bouncy yang gue cobain di tahun 2024 ini.
Dan juga untuk bagian belakang sepatunya, meskipun nggak ada implementasi dari zoom unit yang ditawarkan oleh sepatu ini, tapi berasa tetap dapat memberikan impact protection dan juga sensasi soft sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Kalau dibandingin sama sepatu Nike GT Hustle 2 versi sebelumnya, udah pasti feel-nya itu berasa beda banget. Di sepatu tersebut lebih mengutamakan dari sisi court feel, lebih merupakan sepatu yang tipenya itu low profile, sedangkan waktu pakai sepatu ini gue ngerasa build cushionnya itu terbilang cukup tinggi guys. Jelas sekali lagi gue bilang ini beda banget sama setup sepatu basket gue biasanya, dan buat kalian yang mencari dengan sepatu yang build-nya itu low profile, build-nya lebih ke arah court feel, ini rasanya bukan sepatu yang cocok buat kalian. Tapi mungkin buat kalian yang suka dengan sepatu yang dapat menawarkan sensasi bounce yang lebih, impact protection yang lebih, sepatu ini menurut gue sih bakal bisa kalian lirik di tahun 2024 ini. Berasa kayak juga lumayan ngingetin gue sama sepatu-sepatu LeBron yang lama gitu, yang seri 17, seri 16 yang build-nya itu berasa lebih tinggi. Sepatu ini lumayan ngingetin gue sama sepatu tersebut, ataupun bahkan sama sepatu Nike yang kayak build cushionnya ditumpuk-tumpuk gitu lah guys, kurang lebihnya. Selain itu, dari sisi implementasi material yang ditawarkan di sepatu ini juga gue tuh demen banget guys. Bisa dibilang jadi salah satu material yang feel-nya itu di atas rata-rata, dimana sepatu basket zaman sekarang mostly menggunakan build material mesh, ada material ripstop, tapi sepatu ini menggunakan knit base material yang berasa nyaman waktu gue pakai juga. Detail yang ditawarkan di sepatu ini kalian bisa lihat di sini ada gradasi swoosh logonya di area samping, di bagian luarnya juga sama. Sebenarnya material ini gue lumayan suka sih, implementasinya berasa kayak lumayan bagus gitu kalau menurut gue. Selain itu, untuk material knit yang ditawarkan ini asik banget, bener-bener movable, enak waktu dipakai, berasa kayak pakai kaos kaki aja, ringan, breathable. Di area tangnya juga sama, kalian dapat implementasi tang yang menurut gue sih secara padding-paddingnya juga terbilang cukup oke. Ada ventilasinya, cuma dari sisi tali yang ditawarkan ini talinya kayak gini guys, dan ini kemarin gue pakai itu berasa kayak gampang banget copot dari sisi tali yang ditawarkan oleh sepatu ini. Lalu di bagian belakang sepatunya di sini ada tulisan GT dengan detail-detail seperti ini, dan di bagian bawahnya kalian akan ngedapetin gum bottom, dimana gum bottom sendiri menurut gue masih jadi salah satu rubber compound yang optimal dalam memberikan grip yang oke di lapangan basket. Dan awalnya waktu gue pakai sepatu ini, jujur aja gue ngerasa kayak butuh adjustment, butuh ngebiasain dari sisi stabilitas yang ditawarkan. Karena balik lagi guys, biasanya setup sepatu basket gue tuh lebih yang minimalis, cushionnya nggak tinggi-tinggi banget. Di sepatu ini bahkan buat shoot around aja gitu, kayak gue harus ngepasin, ngebiasain dari sisi stabilitas yang ditawarkan guys. Juga dengan adanya lengkungan, terutama di bagian depan sepatunya, ini tuh bisa ngasih propelling feeling yang ekstra gitu waktu gue menggunakan sepatu ini. Cuma setelah beberapa kali dipakai, kalian udah mulai kebiasa, menurut gue sih sepatu ini masih tetap dapat memberikan stabilitas yang terbilang cukup juga. Kebantu sih dengan adanya penggunaan zoom unit yang menonjol di area samping dan adanya base yang terbilang cukup lebar di bagian bawah. Ini semua sih berkontribusi dalam memberikan stabilitas waktu gue pakai sepatu ini. Dan juga untuk bagian tractionnya sendiri bisa dibilang sih ini tractionnya juga solid banget, bisa gue andelin. Gue pakai sepatu ini di dua kondisi lapangan yang berbeda. Yang pertama kayak lantainya itu vinyl, gue bisa ngedapetin traction yang solid. Kedua, gue juga sempat gunakan di lapangan basket yang bawahnya itu kayu proper pada umumnya guys. Kemarin teman gue juga sempat ada yang pakai sepatu Kuri, dia ngerasa bagian bawahnya tuh berdebu gitu, jadi gripnya nggak terlalu solid. Tapi di sepatu ini gue ngerasa kayak aman-aman aja sih, nggak ada masalah sama sekali dari sisi implementasi tractionnya. Dari sisi durabilitasnya sendiri, kalau buat gue rasanya bakal agak sayang digunakan di lapangan basket outdoor. Terlepas ini sih udah menggunakan XDR rubber, tapi dari sisi implementasinya bisa dibilang ini juga cukup tipis guys. Jadi kalau kalian main di lapangan indoor, menurut gue sih masih aman-aman aja. Tapi kalau digunakan di lapangan basket outdoor, rasanya sih sepatu 3 juta, terus bagian bawahnya juga nggak yang tebel-tebel banget, kayak agak sayang sih kalau menurut gue guys. Juga buat kalian yang penasaran sama sizingnya, gue bisa ngerekomenin untuk beli true to size ataupun naik setengah size di sepatu ini. Sebenarnya gue beli true to size itu feel-nya aman-aman aja, tapi sejujurnya berasa agak pendek dikit karena mungkin ada lengkungan di bagian depan yang berasa cukup ekstra guys. Dan mungkin sih sepatu ini juga bakal cocok buat kalian yang punya kaki lebar tapi agak pendek, itu mungkin bakal lebih cocok di sepatu ini dari segi sizingnya. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike GT Hustle 3.
Sepatu basket yang menurut gue punya fitur-fitur spesifik yang mungkin nggak semua orang akan suka, tapi pemain-pemain yang mencari fitur tersebut ngedapetin bagian yang bener-bener ekstra dan bener-bener dilebihin sama Nike di perilisan kali ini. Buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Foot Locker Indonesia, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace.